Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saskia Syamsasabila dengan NIM 2022 A1H134. Di sini saya akan menceritakan salah satu cerita rakyat yang berasal dari Kabupaten Sumbawa untuk memenuhi tugas mata kuliah Sasambo. Dahulu kala di ujung timur Pulau Sumbawa terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Sultan Haji bersama istrinya Lala Luna. Nah, Sultan Haji dan Lala Luna memiliki seorang putri yang bernama Lala Ila. Nah, Lala Ila adalah putri yang berasal dari ujung Pulau Sumbawa yang banyak sekali memiliki keahlian. Salah satunya keahlian yang dimiliki Lala Ila itu adalah kerajinan merajut. Nah, Lala Ila dapat membuat sebuah rajutan yang sangat menarik, mulai dari rajutan berupa baju, sarung, dan kain-kainnya yang terbuat dari sutra. Nah, hal tersebut membuat orang-orang tertarik atau orang-orang dari kerajaan tertarik untuk melihat kerajinan tangan atau rajutan dari Lala Ila. Nah, akibat kepiawaiannya dalam hal merajut, lalu banyaklah datang tamu-tamu yang berasal dari negara lain atau dari wilayah lain ke kerajaan Sultan Haji, di mana tamu-tamu tersebut ingin membeli rajutan hasil dari tangan Lala Ila. Nah, karena sudah membeli dan melihat hasil kerajinan Lala Ila, banyak sekali pangeran yang terpikat bukan hanya dengan rajutannya, tapi terpikat dengan kecantikan Lala Ila. Nah, kebetulan di saat itu Lala Ila adalah salah satu putri kerajaan yang memiliki paras yang cantik, menawan, baik hati, dan sangat disenangi oleh orang-orang yang ada di sekitar kerajaan tersebut. Nah, oleh karena itu tidak sedikit orang-orang yang berada di sekitar pulau atau kerajaan itu yang datang untuk melihat rajutan itu terpikat dengan Lala Ila. Nah, setelah banyak yang mencintai, disenangi, Lala Ila tidak merasa terbang ke langit. Dia tetap menerima saja, dia tetap berbuat baik, sopan. Nah, namun di suatu ketika ada seorang putri dari kerajaan lain yang tidak suka melihat Lala Ila ini berkembang pesat. Lala Ila ini menjadi nomor satu di antara para lelaki-lelaki di kerajaan lain. Nah, orang yang tidak menyukai Lala Ila itu bernama Lala Ina. Lala Ina ini berasal dari ujung barat Pulau Sumbawa. Nah, Lala Ina merasa jengkel terhadap yang didapatkan Lala Ila, mulai dari banyaknya yang meminang, banyaknya orang yang memuji. Lala Ina merasa kesal dan jengkel hati. Alhasil karena kekesalan tersebut, Lala Ila mencobalah bertamu ke kerajaan Lala Ila. Lala Ina bertamu ke kerajaan Lala Ila. Awalnya Lala Ina basa-basi, mulai dari menanyakan rajutan, menanyakan hal-hal seperti bagaimana cara membuat, basa-basi seperti itu. Nah, setelah itu tanpa disangka-sangka Lala Ila mengajak Lala Ina ke sebuah ruangan yang berisi tempat Lala Ila merajut. Nah, karena memang niat Lala Ina ini jahat, Lala Ina ini pun ya mengikuti saja tanpa mempedulikan apa kata-kata Lala Ina. Padahal saat itu kan Lala Ila kan menjelaskan kan ada di ruangan rajut tersebut. Nah, setelah itu pulanglah Lala Ina dan Lala Ina mengantar pulang. Sebelum itu, ternyata Lala Ina sudah mencabut satu helai bulu Lala Ila untuk diberikan ke dukun. Nah, suatu hari Lala Ina pergilah ke dukun. Lala Ina pergi ke dukun untuk membuat Lala Ila ini terkena penyakit. Lala Ina bilang ke dukun, "Wahai dukun, aku membenci seseorang. Bisakah kamu membuat orang tersebut menjadi orang paling jelek, paling hina di seluruh kerajaan ini?" Maka dukun tersebut itu pun mengiyakan karena bayaran dari Lala Ina juga tidak main-main. Nah, dukun tersebut pun membuat Lala Ila ini menderita penyakit
seperti cacar air yang menyebabkan bau di sekujur tubuhnya. Jadi tidak hanya satu titik saja, jadi seluruh tubuhnya itu dipenuhi oleh cacar, di mana cacar itu berbau sangat menyengat. Nah, alhasil kabar tersebut didengar oleh semua lelaki yang telah memuji Lala Ila. Lala Ila yang tidak mengetahui apa yang terjadi padanya, dia pun bertanya-tanya kepada kedua orang tuanya apa yang menyebabkan dia seperti ini. Padahal Lala Ila tidak pernah keluar dari kerajaan, makanan yang dimakan juga dibuat oleh orang-orang terpercaya. Jadi kenapa dia bisa seperti ini? Nah, jadi dengan tidak tega hati, Sultan Haji itu bicara atau membahas inilah dengan Lala Ila. Lala Ila pun mencoba menjelaskan pengobatan apa yang bisa ayahnya ditemukan untuk menyembuhkan dia. Jadi Sultan Haji pun menjelaskan bahwa dengan berkata, "Anakku, kamu bisa sembuh dengan cara kamu mandi di titik paling ujung gunung di Sumbawa, dan gunung itu sangat jauh dari kerajaan ini. Jika kamu bersedia, kamu harus pergi sendiri dan mandi di ujung gunung tersebut, di mana gunung tersebut adalah gunung istimewa dan hanya gunung itu saja yang ada lekungan. Lekungan itu dulunya berisi air." Nah, dengan tidak tega hati, raja pun mengantarkan sampai depan kerajaan agar Lala Ila bisa pergi dengan sendirinya, karena tidak ada yang tahan dengan baunya penyakit yang diderita Lala Ila. Lala Ila pun pergi mengunjungi gunung-gunung karena yang ujungnya itu terdapat cekukan, di mana cekukan itu berisi air yang dapat menyembuhkannya. Dia pergi menyusuri gunung-gunung. Nah, namun setelah gunung-gunung yang dia dapatkan itu tidak ada yang memiliki cekungan seperti itu. Alhasil dia pun berdoa kepada Allah, di mana, "Ya Allah, tunjukkanlah aku perlindunganmu, berikan aku kesembuhan agar aku dapat kembali seperti semula." Nah, tiba-tiba gunung yang semulanya tidak ada itu ada di depan matanya Lala Ila. Lala Ila pun senang, sontak gembira. Lala Ila pun berlari ke arah gunung tersebut. Nah, setelah berada di gunung tersebut, Lala Ila pun mandi. Kebetulan di ujung gunung tersebut tidak hanya ada danau saja, ternyata terdapat gubuk tua. Terdapat juga beberapa makanan-makanan seperti pohon pisang, ada buah-buah yang tertanam di sana. Alhasil, Lala Ila pun merasa betah tinggal di hutan tersebut. Dia pun melanjutkan merajutnya dengan bahan-bahan yang ada di dalam hutan tersebut. Nah, selepas Lala Ila pergi ke gunung, ternyata Sultan Haji dan ibu Lala Ila ini merasa sedih juga telah ditinggal oleh putri satu-satunya. Setelah beberapa bulan berlangsung, kurang lebih 2-3 bulan, Lala Ila tidak ada berkunjung kembali atau tidak memiliki kabar-kabar lagi. Nah, alhasil keluarga kerajaan pun panik dan bingung. Maka mereka pun menelusurilah gunung-gunung yang ada yang memiliki cekungan di bagian ujungnya. Tapi ternyata gunung itu tidak mereka temukan. Nah, ternyata menurut legenda, gunung itu adalah gunung penyembuh orang-orang yang memiliki penyakit. Nah, karena di dalam bahasa Sumbawa, penyakit yang diderita Lala Ila itu menimbulkan bau, maka di dalam bahasa Sumbawa itu bau itu berarti baong. Maka gunung yang tidak pernah ada dan gunung yang pernah ditempati oleh Lala Ila itu adalah Gunung Labaung, dinamakan Gunung Labaung. Alhasil sampai saat ini Lala Ila tidak pernah ditemukan lagi setelah dia menyembuhkan diri di Gunung Labaung tersebut. Nah, oleh sebab itulah gunung yang ditempati atau pernah ditinggali oleh Lala Ila itu bernama Gunung Labaung, di mana La berasal dari nama Lala Ila yang awalnya A dan memiliki penyakit baong atau berbau tidak sedap di tubuhnya, maka gunung tersebut dinamakan Gunung Labaung. Nah, adapun pesan moral yang dapat kita petik dari cerita Labaung, yang pertama,
Jangan pernah sekali-kali kalian lakukan perlakuan buruk baik dari segi perlakuan, ucapan, pikiran kepada orang lain. Yang kedua, kita juga perlu mengambil hikmah atau mencontoh perlakuan baik dari Laila, di mana dia tulus, menerima, ikhlas menerima apa yang terjadi padanya saat itu, walaupun saat itu dia dihina, dia dicaci maki oleh orang-orang dan dia dijauhi karena penyakit yang dideritanya. Jadi teman-teman, jangan pernah kita berburuk sangka kepada seseorang atau berbuat jahat kepada seseorang, karena percayalah, apa yang kamu tabur itulah yang kamu tuai. Sekian cerita Labaong, Gunung Labaong dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.